sejahtera. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Baik, untuk kali ini kami akan membahas beberapa pertanyaan subscriber yang beberapa minggu kemarin belum kita sempat jawab, dan ada juga yang kemarin sempat kita balas juga. Dan untuk sekarang kita kupas tuntas pertanyaan subscriber. Kita bacakan untuk pertanyaan pertama. Baik, Bang, silakan ditanyakan. Ini dari beberapa subscriber yang bertanya di channel kita, Iya. saya sudah rangkum menjadi beberapa poin ya, yang akan kita bahas hari ini. Betul. Yang pertama, hal apa sajakah yang harus dipersiapkan sebelum memulai membangun RBW? Baik, untuk pertama kita persiapkan untuk membangun RBW, kita harus menyiapkan dulu tempat, atau kita harus mengadakan dulu penelitian di tempat tersebut. Minimal kita sambil nongkrong ngopi di depan itu, kita perhatikan ada lintasan burung atau ada burung berputar-putar di sana, burung bermain di sana, seperti itu, Bang. Dan kalaupun misalkan tidak ada lintasan burung, tidak ada burung bermain-main, nah kalau ada membangun RBW juga itu kita bisa, misalkan bisa di depan rumah atau kita atap rumah, nanti dengan sistem pancing, nah, dengan pasang audio pancing suara walet, termasuk nanti dikasih parfum walet juga, dan nanti insya Allah burung pada datang. Intinya kita membangun RBW bukannya asal-asalan, kira nanti mudah-mudahan burung masuk, dan tidak seperti itu. Kita jelaskan kita untuk membangun RBW dan jelas-jelas itu mengundang burung masuk. Jangan kayak kalau misalkan dulu ada rumah kosong ternyata burung tersebut di hutan atau di gua-gua itu dijarah manusia atau sering terganggu, makanya burung itu pada keluar, pada kabur dan cari rumah-rumah kosong, rumah-rumah yang tidak dihuni. Dulu itu seperti itu. Tapi kan untuk kondisi sekarang ini kan burung yang kita kelola itu udah burung gaul. Jadi kalau untuk burung gua sendiri udah aslinya itu, saya rasa itu sudah pernah nggak ada. Karena sekarang yang kita kelola itu burung kota, burung gaul. Demikian, Mbak. Ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Yang bisa kita pelihara itu walet peliharaan apa walet liar? Oh iya, pada intinya yang kita pelihara itu walet liar, tapi kita pelihara. Jadi asalnya walet liar, kita dengan sistem pancing dan nanti kita undang ke gedung kita dengan beberapa teknik dan kita urus selanjutnya. Adapun juga teman-teman yang memelihara burung itu dari telur kita tetaskan, setelah ditetaskan kita dikasih pakan dan lain-lain. Cuma untuk posisi seperti itu agak ribet juga, memakan waktu. Tapi kalau kita mengundang walet ya dengan teknik-teknik kita tertentu, itu tidak terlalu ribet sih. Begitu, Bang. Selanjutnya, nomor 3, apakah untuk melihara burung walet harus dikasih pakan seperti itu pada umumnya ya? Oh iya. Kalau ada pakan, seperti apa pakannya? Oh iya. Pada dasarnya burung itu keseharian itu awalnya setiap pagi cari makan, keluar dan pulang tidur, seperti itu. Nah, kalau kita menyiapkan pakan itu juga bisa. Dulu saya pernah eksperimen seperti itu. Kita bikin suatu pakan dan itu ada bekas-bekas dari buah-buahan atau dari tape juga kita difermentasi supaya mengundang menjadi laron-laron tersebut. Nah, untuk burung cari pakan itu keseharian itu setelah melakukan penelitian, jadi per satu burung itu rata-rata makan laronnya itu atau lalatnya itu sekitar 200 per hari, 200 laron per hari. Jadi pada intinya gitu, burung itu cari pakan sendiri sih.
Jadi nggak usah ribet-ribet kita menyiapkan makan untuk pakannya. Adapun kalau kita menyiapkan pakan juga bisa seperti hal tadi itu Pak. Ini dari seseorang ini, Bang, untuk membangun gedung walet, Ya, apakah bisa di tempat padat penduduk seperti perkotaan, pinggir sungai, ataupun di pegunungan, nah, seperti apa? oh gitu ya. Baik, bagus sekali untuk pertanyaannya. Apakah bisa di tempat pemukiman, maksudnya Ya, di pemukiman, di pemukiman, perkotaan? perkotaan. Ya itu bisa sekali. Karena kenapa? Yang kalau sekarang itu jelas-jelas itu burung kota, burung gaul, karena di eh, aslinya itu sudah pernah ada. Saya rasa itu sudah pernah ada untuk burung-burung dia tersebut. Dan apa tadi? Asumsi sebagai orang itu seperti itu. Kita harus membangun di eh, pinggir sungai atau dekat curug atau di pesawahan atau di hutan. Nah, tidak seperti itu juga sih. Tapi kalau misalkan kita bangun di daerah pesawahan, itu ada teknik-tekniknya, dan itu burung berada di daerah pakan. Kalau misalkan kita bangun di daerah perkotaan, itu juga sangat bisa sekali, karena itu dengan teknik-teknik kita mengundang burung tersebut gitu. Itu jadi jelasnya sangat bisa sekali. Nah, jadi untuk sekarang ini bisa membangun di mana saja sebenarnya gitu. Tapi asalkan kita tahu teknik-tekniknya, tahu caranya, demikian ya. Oh ya, makasih Rio, kemarin sudah komplain dan sudah kita balas juga ya. Untuk bangunan itu bisa dari tembok, bisa kayu juga. Cuma kalau dominan di wilayah kita ini kan rata-rata dari tembok, dan keuntungan dari tembok itu emang permanen dan bisa bertahan lama. Kalaupun kan dari kayu, kalau rekan-rekan yang di luar kota sana banyak juga sih yang dari kayu. Cuma eh, ada sisi positif dan negatifnya sih. Cuma dari kayu itu kan cepat lapuk kalau kena air hujan, itu sangat cepat sekali untuk lapuk gitu. Jadi kalau yang bagusnya sih menurut saya itu dari tembok, itu bangunan permanen. Ada juga kan pakai bata merah, bata ringan, itu bisa masanya. Untuk bangunan RBW itu bisa satu lantai ataupun bisa beberapa lantai. Cuma kalau awal itu yang disukai burung walet itu bangunan dominan itu yang lebih tinggi, misalkan di lantai kedua, dua dan tiga misalkan. Karena kenapa burung itu suka masuk di bangunan yang tinggi? Karena mereka itu merasa nyaman, merasa aman, merasa nyaman, jadi dirasakan mereka itu jauh dari gangguan. Adapun juga yang masuk ke bangunan-bangunan satu lantai itu banyak sekali dari satu lantai juga. Tapi kebiasaan burung itu mencari tempat-tempat yang lebih aman gitu kan. Ya. Mungkin ini seorang yang sudah punya gedung ya, RPW, tanya gini, Bang, saya sudah punya gedung RPW, tetapi diisi 100 facility atau kapinis maupun memonot. Apakah bisa digantikan dengan walet? Gimana caranya dan berapa lama? Oh ya, baik. Jadi beliau udah punya bangunan walet, punya bangunan seriti, Ya. dan udah lama. Gimana untuk bisa dirubah menjadikan walet? Betul. Oh ya, ya itu sangat bisa sekali itu dirubah dengan sistem putar telur. Nanti asalnya seriti kita tukar dengan telur walet, dan itu jelas ada cara-caranya gitu. Untuk itu disebut dengan teknik putar telur. Adapun asumsi masyarakat biasanya kan, oh ini kita punya seriti dan biarkan aja selama-lamanya, nanti juga akan terisi walet atau waletnya akan menyusul. Tidak juga seperti itu. Mungkin nantinya ada walet 1-2, tapi itu alangkah baiknya kita perlu gunakan dengan sistem putar telur. Jadi untuk mempercepat koloni walet masuk, untuk mempercepat berganti dengan walet itu. Berarti itu lebih cepat pergantiannya ya?
itu lebih cepat untuk pergantiannya, dan nanti proses dari sampai berapa lama nanti sampai bersarang walet kan begitu ya. Nanti itu biasanya rata-rata kan menunggu si telur tersebut menetas menjadi piik, menjadi anak, menjadi dewasa. Setelah dewasa, setelah masuki musim kawin dan lain-lain, itu baru bikin sarang kalau setelah mau bertelur. Dan biasanya itu di kurun waktu sekitar 5-6 bulan menunggu walet itu sampai dewasa dan bisa bersarang. Begitu, Bang. Ada lagi nih, sebentar saya cari dulu. Oh ini nih. Saya sudah punya gedung RBW. Ukuran ideal untuk LMB dan lar berapa senti? Udah punya gedung ya? Iya. Idealnya biasa itu saya pergunakan kalau ukuran 4x6 itu antara 40 ke 60 untuk LMB-nya. Kalau untuk lar nanti bisa disesuaikan juga sih. Tapi diusahakan untuk lar tersebut ya, misalkan ada berapa lantai, kalau dari atasnya kita agak kecilan, ke bawah semakin bawah itu semakin besar untuk larnya biasanya seperti itu. Tapi untuk di LMB kalau ukuran 4x6 itu cukup di 40 sampai 60. Nah, tergantung juga nanti ukuran bangunan gitu, bisa penyesuaian ke bangunan. Tapi pada intinya kita jangan mempersulit burung untuk masuk. Jadi jangan terlalu sempit juga, burung itu nanti ribet lah, kesusahan untuk masuk. Dan menjaga juga, kita harus dijaga intensitas cahaya. Jadi burung itu nggak suka terlalu terang. Jadi harus diperhatikan untuk intensitas cahaya. Jadi nanti bisa penyesuaian untuk LMB termasuk ke area ukuran bangunan juga. Masuk tata ruang. Ya, nanti tata ruangnya juga. Dan kebetulan untuk sistem tata ruangnya udah kita share di video. Oh iya betul, untuk tata ruang kita sudah share di video sebelumnya. Untuk pemeliharaan seharusnya kalau burung gedung yang sudah produksi minimal di 3 bulan sekali atau per bulan, itu untuk bangunan-bangunan yang sudah produksi. Adapun juga yang bangunan baru kita harus melaksanakan sebelum on perdana itu kita harus disterilkan dulu dari hama-hama, termasuk barang-barang yang lain-lainnya itu harus kita udah sterilkan. Jadi jangan nanti setelah on kita sering masuk juga. Jadi pada intinya diusahakan per 3 bulan gitu Bang. Jadi untuk pengecek nanti ada semut, kecoa dan lain-lainnya, ataupun misalkan atap bocor, melakukan infeksi kita seperti itu. Nanti setelah kita mengetahui hal itu, nanti disusul juga dengan eksekusinya kita harus melaksanakan. Makanya kalau bangunan baru itu supaya kita jangan sering masuk, disterilkan dulu gitu. Begitu Bang. Yang terakhir ya. Ini yang paling banyak ditanyakan juga nih. Gedung RBW itu serem ya? Apakah RBW itu sangat berkaitan erat sama hal yang berbau mistis? Apa benar seperti itu ya? Oh iya, apakah di RBW itu sangat berkaitan dengan mistis-mistisan? Oh ya, baik. Sekarang zamannya canggih, zaman anak-anak bayi sekarang gimana ya, bukannya kita tidak percaya hal seperti itu, cuma kan kita bercerita ada saya punya RBW binaan sampai yang punya sendiri itu tidak berani masuk. Karena kenapa? Karena ketakutan gitu. Jadi sebenarnya ketakutan itu ya dicipta-cipta sendirilah. Tapi pada intinya yang namanya juga gedung-gedung kosong, kita tidak dihuni manusia, ya pastilah adanya seperti itu. Tapi kita jangan hiraukan ke situ, karena manusia itu makhluk yang paling mulia gitu. Jadi nggak usah takut-takut hal seperti itu. Tapi banyak juga yang bertanya itu, apakah kita harus dikaitkan dengan mistis dan lain-lain. Kita pergunakan logika aja perkara ini. Tidak seperti itu juga. Kita pergunakan logika, kita kasih audio, kasih parfum, tata ruang dan lain-lainnya. Nah seperti itu, bukannya kita bikin suatu bangunan panggil mistis-mistisan, tidak juga lah. Seperti kalau misalkan kita untuk laksanakan apa yang bisa kita, misalkan dengan teknik dan lain-lain,
itu dimaksimalkan. Adapun masalah doa itu kembali yang si pemilik sama Tuhannya, itu doa itu silakan. Jadi kalau misi-misi itu tidak kita gunakan. Oke, demikian mungkin udah cukup. Oke, ya baik, untuk beberapa pertanyaan sudah kita jawab. Bagi yang belum kita jawab, mungkin untuk selanjutnya insya Allah kita balas. Dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga rezekinya dilancarkan, dikasih kesehatan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.